Shalom, selamat pagi saudara-saudara jemaat GPS Keratonan yang dikasihi Tuhan. Sudah lama kita tidak bertatap muka, mungkin kita juga sering untuk berbicara melalui grup di WA, tetapi ada satu kerinduan dari saya selaku Gembala Sidang untuk memberikan pesan, karena kita pun juga hari Minggu tidak bisa mengadakan ibadah secara bersama, maka untuk mengurangi kerinduan kita untuk bertatap muka, saya ingin memberikan pesan yang sedikit agak terusik di dalam pikiran, di dalam benak saya, untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Walaupun pesan firman Tuhan ini sangat singkat, tetapi kami percaya ini bisa membangun rohani daripada Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan buka bersama-sama di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Satu pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di mana di dalam Roma 5:19 dikatakan bahwa jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, kalau kita melihat tulisan Rasul Paulus ini, sebenarnya Rasul Paulus berpikiran bahwa yang dikatakan ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa, mungkin ini diberikan kepada ilustrasi kepada Adam. Kita tahu karena Adam tidak taat, maka semua orang yang lahir di dunia ini karena ketidaktaatan daripada Adam, semuanya berdosa. Kemudian di dalam ayat 19 bagian B dikatakan demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Ini ditujukan kepada Kristus, Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan singkat pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang ketidaktaatan. Memang untuk menjadi taat itu tidaklah mudah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang ketidaktaatan, saya selalu ingat tentang Nabi Nuh. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah bosan, Pak Sani ini kok ngomongnya Nabi Nuh terus ya. Ya, karena kita mau supaya kita selalu ingat. Kalau kita ingat ketidaktaatan, ingat Nuh. Kalau kita ingat Nuh, selalu ada satu pesan dari Allah untuk kita, yaitu ketidaktaatan. Nah, sadarkah kita bahwa untuk menjadi taat itu tidaklah mudah? Sadarkah kita bahwa akhir-akhir ini dibutuhkan sesuatu yang namanya ketaatan? Kita tahu bahwa virus corona, saya sebetulnya sudah gak mau bicara tentang ini, ya. Tetapi saya melihat ada satu pesan khusus dari Tuhan untuk kita, anak-anak Tuhan, ya, bahwa ketaatan itu penting. Seringkali ada himbauan, baik dari pemerintah, dari yang lainnya, ya. Tetapi seberapa banyak kita taat? Sudah dikasih tahu, masih saja dilakukan, ya. Tidak boleh keluar. Jangan lagi menulis tentang korvikot, tulis yang baik, terus saja menulis. Berita-berita menakutkan yang membuat kita panik. Ketika kita panik, Bapak Ibu Saudara, imun kita turun. Dan ketika imun kita turun, berarti kita rentan terhadap penyakit itu. Karena itu, udah usah mikir tentang itu. Nah, saya mencatat ada 5 hal. Mungkin ada banyak hal, tetapi saya rindu untuk membagikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang 5 hal. Kenapa manusia tidak menjadi taat? Karena yang pertama, tidak ada tanggung jawab. Ya, jadi manusia itu meninggalkan tanggung jawab. Ketika diberikan pesan, sudah, titik, jangan bicara lagi. Berarti kita punya tanggung jawab untuk tidak berbicara tentang hal itu. Tapi karena kita tidak bertanggung jawab, maka kita melakukan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu contoh misalnya seorang anak sekolah. Ketika diberitahu, ketika ada ulangan, guru mengatakan jangan mencontek, jangan sekali-kali bertanya kepada teman. Tapi karena anak-anak ini tidak punya tanggung jawab, maka dia melakukan apa yang dilarang. Nah,
inilah penyebab ketidaktaatan. Sehingga anak-anak di sekolah, di kelas itu bisa dikatakan tidak taat. Karena dia melanggar aturan. Hal yang kedua, ketidaktaatan saya lihat karena tidak menghargai komitmen. Mungkin kita sudah ada komitmen, oke, saya tidak akan lagi melakukan hal ini. Komitmen. Oke, saya tidak akan lagi mencotek. Oke, saya tidak akan lagi pernah membolos kerja. Nah, seberapa besar kita menghargai komitmen itu? Apakah kita ini masih Allah itu hanya sekedar ngomong atau bagaimana? Tetapi mari, ketika kita menghargai komitmen, maka ketaatan itu akan terjadi. Tetapi ketika kita tidak ada komitmen, maka ketidaktaatan itulah yang akan terjadi. Dan yang ketiga adalah disiplin. Banyak manusia sekarang tidak disiplin. Apa yang terjadi di akhir-akhir ini? Benar-benar Tuhan mengajarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Dan mungkin secara utama di negara kita juga. Untuk belajar yang namanya disiplin. Banyak di antara kita yang tidak memperhatikan yang namanya kebersihan. Tetapi karena penyakit ini, karena musibah dan wabah ini, maka kita diajar untuk disiplin, mencuci tangan, bersih-bersih badan, dan lain-lainnya. Dan yang keempat yang saya catat adalah tidak percaya. Sudah dikasih tahu, lakukan ini supaya kamu tidak seperti ini. Tidak percaya. Oh enggak, aku enggak apa-apa. Aku sehat kok. Aku bisa kok. Tidak mungkin aku tertular. Yang akibatnya karena kita meremehkan. Satu hal yang saya lihat dengan satu kejadian yang ada di Jawa Barat. Pemerintah jauh-jauh hari sudah menghimbau untuk tidak mengadakan kumpul-kumpul. Mereka tetap mengadakan di Bogor, di Bandung. Akibatnya apa? Ya kita bisa melihat berita di mana-mana. Ini bentuk ketidaktaatan. Karena mereka tidak percaya bahwa itu memang harus dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, pesan dari ketidaktaatan pada pagi hari ini adalah dosa. Penyebab manusia tidak taat adalah dosa. Kenapa saya katakan dosa? Karena dosa itu akibat dari kedagingan. Ketika kita melihat diri kita, ketika kita merasa diri kita hebat, kita pintar, kita lebih daripada yang lain. Itu dosa, Bapak Ibu Saudara. Allah mengatakan bahwa barang siapa mengandalkan dirinya sendiri, tidak percaya dan mengandalkan Allah, jijik di hadapan Tuhan, dan itu dosa. Ketika daging begitu kuat, merasa hebat, maka kita tidak akan pernah taat. Ngapain aku harus mendengar instruksi itu? Ngapain aku harus mentaati itu? Dan yang terakhir, kenapa dosa? Karena ada satu ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Bapak Ibu Saudara, dosa sangat berakibat buruk. Ada satu ketakutan, ada satu kekhawatiran dan kecemasan dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pesan singkat pada saat ini yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah 5 hal. Yang pertama, tidak ada tanggung jawab. 2, tidak menghargai komitmen. 3, tidak disiplin. 4, tidak percaya. Dan 5 adalah dosa. Stop semuanya itu. Lakukan yang terbaik, jadilah taat. Maka Bapak Ibu Saudara akan terhindar oleh semuanya itu. Apa akibat ketidaktaatan? Saya ingin berbicara akibat ketidaktaatan pada pertemuan berikutnya. Tetapi saya ingin menyinggung sedikit. Orang yang tidak taat, maka dia tidak akan diberkati. Yeremia 7 ayat 17. Kalau tidak salah, kalau enggak ya Yeremia 7 ayat 17. Dikatakan orang yang taat akan diberkati Tuhan. Ya. Nah, itu sedikit tentang akibat ketidaktaatan. Tetapi saya akan beritakan itu lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Saya ingin memberikan pesan kepada Bapak Ibu Saudara untuk
hari ini, supaya pesan ini juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.